Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel aku, Hanisa. Dan sekarang aku masih bahas term of reference juga, tapi di acara yang berbeda. Ini term of reference untuk Women Mentorship Bootcamp yang diorganize by Ruang KIA. Untuk mengetahui lebih lanjut apa itu Ruang KIA dan untuk mengetahui apa sih Women Mentorship Bootcamp itu, silakan kunjungi di Instagram Ruang KIA dengan @ruang.kia. Nah, hashtagnya adalah Muslimah Produktif Perkokoh Peradaban yang akan dilaksanakan 1 bulan penuh dalam bulan Ramadan ini, April sampai Mei 2020. Jadi aku dipercaya alhamdulillah untuk mengisi salah satu untuk menjadi pemateri di self awareness, dan juga alhamdulillah dipercaya untuk menjadi mentor juga. Jadi ada 22 orang yang ikut, memang terbatas banget ini. Temanku juga sampai ada yang chat aku kalau kuotanya udah penuh dan dia minta masuk, tapi kan aku bukan yang lead acara kan, jadi aku nggak punya daya apa-apa gitu. Jadi kita ada 4 mentor. Aku lupa ya, Kak Siska atau Saskia ya, yang penulis Inilah Proposal Jodohku, yang mendirikan Jejak Warna, co-founder dari Jejak Warna. Kemudian Mbak Mira yang megang BI Jawa Timur, yang sama Mbak Anil yang megang BI NTT, yang mereka founder Ruang KIA itu. Dan aku, jadi ada 4 orang yang menjadi mentor, dan itu 22 orang dibagi menjadi 4. Nah, untuk term of reference-nya aku bacain sekilas untuk mengetahui. Awalnya sih 20 orang menteknya, tapi aku update kemarin, maksudnya dikasih tahu katanya 22. Mungkin nambah mentor itu jadi nambah nggak masalah nambah orang, karena kemarinnya aku tuh yaitu teman-temanku ada yang daftar dan mereka bilang kalau kuotanya udah habis, sampai screenshotin ke aku tulisan adminnya kalau kuotanya udah habis kayak gitu. Nah, latar belakangnya itu apa sih? Ini intinya adalah pemberdayaan perempuan. Dari hashtagnya aja tadi, Muslimah Produktif Perkokoh Peradaban. Jadi aku bacain ya latar belakangnya. Peran perempuan dalam kehidupan sangatlah vital. Ini benar banget. Kita ketahui bersama multiperan yang perempuan emban, baik sebagai diri sendiri, sebagai anak, sebagai pelajar, sebagai istri, sebagai ibu, ataupun berkarir, bahkan pemangku kebijakan. Hal tersebut mau tidak mau mendorong perempuan harus memiliki pengetahuan sekaligus kemampuan yang mumpuni, baik itu dari segi hard skill maupun soft skill. Ruang Kesehatan Ibu dan Anak atau disingkat Ruang KIA sebagai komunitas pemerhati perempuan dan anak memiliki misi untuk pemberdayaan perempuan dalam pembangunan. Melalui mentorship ini dirasa sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan soft skill perempuan Indonesia mampu berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Untuk itu, Ruang KIA memfasilitasi para perempuan Indonesia, salah satunya melalui Women Mentorship Bootcamp. Women Mentorship Bootcamp adalah proyek Ramadan dari Ruang KIA, komunitas pemerhati kesehatan perempuan dan anak, merupakan sekolah pengembangan diri perempuan yang dirancang untuk meningkatkan skills perempuan Indonesia. Jadi, Women Mentorship Bootcamp adalah wujud pemberdayaan perempuan melalui mentorship. Dalam Women Mentorship Bootcamp akan ada kelas mentor yang akan membersamai mente selama sebulan intensif di kelas, dan guest mentor yang ahli dalam bidangnya di mana akan hadir menyajikan topik-topik pilihan. Women Mentorship Bootcamp kali ini akan diikuti oleh 20 mente, tapi kayaknya 22 deh upgrade-nya. Sekaligus akan melibatkan peserta umum dalam launching sekaligus mega conference akhir bootcamp. Adanya Women Mentorship Bootcamp ini diharapkan kita sebagai perempuan dapat terasah soft skill-nya sehingga dapat memberikan sumbangsi terbaik untuk diri, bangsa, dan negara melalui potensi yang dimiliki, sekaligus salah satunya untuk mendukung Sustainable Development Goals atau SDGs.
Tujuannya itu meningkatkan produktivitas mente selama Ramadan, kemudian meningkatkan pengetahuan mente tentang kemuslimahan, pengembangan diri, kesehatan perempuan, dan 21st century skills untuk women. Terus juga menumbuhkan kesadaran kritis menti. Temanya powerful muslimah perkokoh peradaban. Sub kegiatannya kelas khusus Women Mentorship Bootcamp webinar, guest mentornya. Nah ini kan karena term of reference-nya aku, jadi ya aku co-founder Bidang Inisiator Indonesia, experience as researchers and lecturer assistant in public health Universitas Indonesia, Faculty of Public Health Universitas Indonesia, konselor dan self-awareness antusias. Nah, aku pernah bahas kenapa aku concern di self-awareness ada di podcast aku. Silakan didengarkan. Terus kalau aku bahasannya adalah self-insight awareness, be authentic you. Aran materinya, ini materi yang diharapkan disampaikan oleh aku, itu muslimah mampu mengerti sekaligus memahami alasan-alasan dari tingkah laku diri sendiri, serta mampu membedakan dirinya dari lingkungan fisik dan sosial. Muslimah mampu meningkatkan skill komunikasi, menjalin hubungan, menentukan tujuan, mengevaluasi hasil, dan membangun sikap yang berhubungan dengan diri. Jadi intinya sih aku mau kayak kita nih harus beresin diri kita mau kemana, tujuan hidup kita apa. Jadi itu tuh penting banget kita untuk memaksimalkan potensi kita. Jadi maksimalnya potensi yang kita miliki itu tidak terlepas dari kesadaran kita terhadap diri sendiri. Kita mau gimana, kita passion di mana. Dan ini juga aku membahas ada ikigai di sini karena itu relate banget sih materi ini. Ikigai itu kan reason of life kan. Nah, itu tujuan hidup. Terus muslimah mampu menampilkan kemampuan dalam dirinya yang membedakan dengan orang lain dan terus tumbuh sehingga memiliki ciri khas dalam berkarya. Terus waktunya nanti insya Allah hari Minggu tanggal 26 April 2020. Nah ini waktunya masih belum tahu apakah jam 8 atau jam 10 pagi. Tempatnya di Zoom meeting. Pesertanya usia 15-25 tahun yang merupakan menti dari Women Mentorship Bootcamp. Teknis kegiatannya ini kelas ini kayaknya nggak perlu dibaca ini ya kalau teknis kegiatannya. Bisa dibaca. Kelas berlangsung kurang lebih 1 jam. Dan ini tugasnya yang aku kasih, nanti aku belum sertakan itu tugasnya. Jadi tugasnya itu ya kenali diri, kemudian lakukan self assessment, tes personality, dicocokin, dirasain, direnungin, bukan di aware gitu, di awarein. Terus buat sih tujuan hidup mau kemana itu. Lebih aware sama diri sendiri, lebih care, lebih memperjelas mau kemana nih dirimu sesuai dengan kesukaan diri atau passion kan, yang kayak di Ikigai kan ada mission, profession, passion, sama vocation itu. Terus udah deh penutup term dibuat untuk jadikan kerangka acuan jalannya kegiatan melalui mentorship bootcamp. Mengajak peserta berperan dalam kemanusiaan dengan mengikuti program untuk menginvestasikan untuk kemanusiaan sesuai dengan akad di awal program. Udah intinya ini ya. Terima kasih kepada Ruang KIA yang udah percaya untuk mengundang aku sebagai guest mentor sekaligus mentor dalam Women Mentorship Bootcamp. Semoga acaranya dimudahkan, dilancarkan, dan amal jariah pahala mengalir atas kebermanfaatan program ini untuk teman-teman semua yang terlibat dalam acara ini. Semoga semua urusannya dimudahkan, dilancarkan. Sekian untuk bahasan term of reference dari Women Mentorship Bootcamp. Jadi aku mau mengulas mengenai sistem mentoring.
cuma belum ketemu di mana ininya, filenya. Ini aja yang baru. Dan aku sebenarnya mau additional podcast sebelumnya kan aku membahas mengenai menti di bidang catur Indonesia. Nah, aku mau jadi, nah bentar ya, aku di suara bidang inisiator. Nah, mau menyampaikan sedikit tentang nah ini nih. Jadi tadi itu udah yang kelewat. Ini untuk yang video sebelumnya ya. Jadi salah satu misi BII itu meningkatkan soft skill mahasiswa kebidanan. Nah, outputnya yang dari discussion untuk yang TOR tentang jenjang karir bidan itu, jenjang karir setelah lulus D4 atau S1, terus udah gitu gambaran kondisi soft skill mahasiswa kebidanan saat ini kayak gimana. Karena nantinya mereka akan punya peran bikin online class atau bahkan ngisi pelatihan di Poltekkes, Universitas atau Stikes Kebidanan kayak gitu. Dan sebenarnya diri aku sendiri itu membawa misi ini juga di dalam diri aku. Aku mau memperluas pengetahuan tentang jenjang karir, terus mengetahui jadi kita mau kasih gambaran kayak kehidupan setelah lulus itu seperti apa yang nanti diharapkan ketika dia menjalani perkuliahan itu dia mempersiapkan dan mengasah soft skill yang mereka harus miliki kayak gitu. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di bahasan berikutnya.